Kembali lagi dengan Sobat Museum. Kali ini kami akan mengajak kalian mengunjungi Museum Pergerakan Wanita. Tentunya lebih asik, seru, dan menambah wawasan. Jadi, langsung saja kita masuk ke intronya. Museum Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia menyimpan banyak sekali manuskrip dan dokumen terkait peran wanita dalam pergerakan. Tak hanya itu, berdirinya Museum Kesatuan Pergerakan Wanita dilatar belakangi oleh peristiwa penting yakni Kongres Wanita Pertama. Kongres yang diadakan di Gedung Dalem Joyodipuran milik Raden Tumenggung Joyodipuro pada tanggal 22 hingga 25 Desember 1982, menjadi tonggak awal bersatunya perempuan di Indonesia. Untuk koleksi yang ada di sini itu ada piala penghargaan, Piala Kartini yang diberikan kepada Ibu Sukonto. Yang ini piala tahun 1957 sebagai jasanya atas perjuangannya untuk perkembangan pergerakan wanita Indonesia. Dan untuk ini tahun 59 diserahkan kepada Ibu Sri Mangun Sarkoro. Nah ini Mbak, fotonya Mbak, ini Bu Sujatin. Oh ini Bu Sujatin, beda. Ini salah satu tokoh pemrakarsa Kongres Wanita Indonesia yang pertama. Selain beberapa perolehan prestasi dan penghargaan, hal ini juga merubah cara berpikir wanita dalam memperoleh kesamaan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kongres yang dihadiri oleh 30 organisasi wanita ini, diprakarsai oleh 7 organisasi wanita, yaitu Wanita Taman Siswa, Wanita Utomo, Jong Islamiyeten Bond Dames Afdeling, Jong Java Dames Afdeling, Wanita Katolik, Aisyah, dan Putri Indonesia. Kiranya besok kita dapat bersepakat untuk menyampaikan usulan agar kaum perempuan tidak saja memajukan kehidupan berkeluarga, tetapi mengedepankan pentingnya peranan dan posisi sosial. Bagaimana? Sepakat. Kongres yang terjadi sebanyak 4 kali ini menghasilkan adanya beberapa keputusan, di antaranya 1. Mengusulkan bahasa Indonesia dimasukkan sebagai mata pelajaran sekolah menengah atas. 2. Mendesak fraksi nasional untuk memberikan hak memilih anggota Dewan Kota kepada kaum wanita juga. 3. Membantu aksi GAPI ke arah Indonesia berparlemen. 4. Kongres setuju dengan penolakan GAPI dan organisasi lainnya terhadap ordonansi wajib militer terbatas bagi bangsa Indonesia. Pendidikan sejarah bersama teman-teman saya. Terus perkenalan dulu Mas ya. Perkenalkan, saya juga Mahendra Pertama. Saya mahasiswa magang di Museum Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, mahasiswa magang dari UNJ juga. Ini Mbak. Saya Anna Melati, mahasiswa magang juga di Museum Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dari UNJ juga. Terus saya kita di Museum Pergerakan Wanita. Yang pertama ingin mewawancarai sejarah singkat mengenai pendirian museum ini, mungkin dari inisiasinya, dari kapan gitu. Jadi kan awalnya sendiri dulu kan sempat ada kayak kongres wanita 1, 2, dan seterusnya, dan kongres-kongres lainnya. Nah, pada Kongres Wanita Indonesia kedua itu ada seperti perayaan seperempat abad pergerakan wanita Indonesia. Nah, untuk memperingati inisialnya kayak simbolis itu, secara simbolis akhirnya dibuatlah gedung ini. Dan gedungnya itu nggak cuma ini doang, tapi
kayak kompleks gitu loh, jadi beberapa gedung-gedung di sini. Nah, kurang lebih setahu aku, gedung pertama yang dibangun itu di sini dulu namanya ruang Sri Kandi kalau nggak salah, Sri Kandi dan Balai Utari di dekat parkiran tahu kan? Oh iya. Nah, di situ. Dulu tuh ruangannya baru 2 itu, jadi di sana sama di sini, di sana sama di sini. Terus pada akhirnya muncullah ruangan-ruangan lainnya kayak Balai Sinta, Balai Kunti, terus Sembodro tuh. Setelah itu dulunya ini tuh belum dijadikan sebagai museum. Dulunya tuh museum ada di sebelah sana, sebelah dekatnya Utari. Ini tuh baru terbentuk dinamai Gedung Persatuan Wanita kalau nggak salah. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu di ruangan ini tuh kayak digunakan untuk berbagai kegiatan, kayak kongres misal atau acara-acara kader wanita seperti itu. Pada akhirnya aku nggak terlalu tahu kapan museumnya itu dipindah ke sini, tapi pada akhirnya ini dijadikan sebagai museum. Nah, gedung ini tuh dibangun pada tahun kurang lebih kayaknya 1952, tetapi diresmikan di tahun 1953. Nah, terus dari museum ini sendiri mungkin kelebihannya apa gitu ya Mas? Mungkin kelebihannya kalau museum ini kan ini fokus terhadap Kewani itu sendiri ya Mas. Nah, jadi lebih menonjolkan koleksi-koleksi dari Kewani maupun dari organisasi-organisasi yang ada di Kewani, misalnya kayak Aisyah, kemudian ada Perwari, ada Muslimat NU dan lain sebagainya, itu ada koleksinya di sini. Kemudian lebih fokus, tadi kan lebih fokus ke wanita ya Mas, jadi kayak pergerakan wanita di sini tuh lebih ditonjolkan Mas. Itu yang jadi kelebihannya. Dan kelebihan sama kekurangannya. Kurangnya mungkin jarang ada yang tahu di sini ada museum Mas. Cuman bener Mas ya, tersembunyi tuh tempatnya. Dulu kan aku waktu sebelum magang di sini, museum tuh sebelum nggak tahu juga di sini ada museum. Jadi lokasinya mungkin agak kurang strategis. Sama menurutku kurang luas ya. Kurang luas. Iya, kurang luas. Jadi sebenarnya ada banyak koleksi yang masih bisa ditampilkan, tapi karena keterbatasan ruang jadi nggak bisa ditampilkan. Kalau menurutku sih seperti itu. Terus kan ini museum pergerakan wanita ya Mas. Yeah. Nah, peran museum ini itu udah cukup membantu mengangkat isu pergerakan wanita gitu. Kalau untuk isu pergerakan wanita itu di masa sebelumnya, di tahun-tahun sejarah lah, di lintas sejarah pergerakan wanita itu sudah cukup lumayan sih. Cuman karena ini ada di bawah di bawahnya Kewani, jadi untuk pergerakan wanita yang lain tuh kurang bisa kurang bisa dicapai gitu. Soalnya kan juga tempatnya juga terbatas, terus juga dalam hal perawatan juga sedikit agak susah juga kan untuk barang-barang yang dari wanita. Tapi sejauh ini Berarti museum ini juga berperan gitu ya Mbak, mengangkat isu pergerakan wanita. Nah, terus selain menampilkan koleksi-koleksi museum ini ada program lain gitu nggak, semisal acara kewanitaan gitu? Kalau kegiatan-kegiatan yang diadakan museum itu sebelumnya ada kegiatan fashion show. Itu bersama dengan SMK Karya Rini, SMK di belakang ini kan itu juga masih bawah naungan Kewani, mengadakan kegiatan fashion show di bulan bulan September kalau nggak salah. Itu September itu ada kegiatan fashion show, kemudian juga pernah ada lomba fotografi bertema Kartini.
pada untuk memperingati Hari Kartini pada 21 April. Terus kegiatan lainnya mungkin pameran bersama kemarin bulan Agustus itu pameran bersama berkontribusi di suatu pameran, namanya pameran Patembaya. Kalau pernah dengar, Belum. pernah apa ya, istilahnya mengirimkan koleksi ke sana untuk dipamerkan. mungkin itu sih mas, kayak kegiatan seperti itu. Paling juga ada webinar kemarin bulan Maret, ada webinar tentang museum, kegiatan seperti itu. Apa skala kunjungannya itu banyak nggak ya? Skala kunjungannya, kalau untuk kunjungan sendiri biasanya itu di sini kan ada villa juga kan mas, di samping, terus ada villa, terus ada depan itu Balai Utari sama ini Balai Silta sama Balai Utari kan juga sering dipakai untuk resepsi pernikahan mas. Jadi banyaknya itu malah misal kalau ada pengunjung villa itu kadang kesini Sekalian gitu. iya sekalian. Terus untuk waktu resepsi pernikahan kan ramai biasanya juga tamu-tamu dari pernikahan itu ke sini. Jadi penasaran ini Iya, apa? kalau untuk kunjungan dari luar misalnya itu biasanya kebanyakan dari mahasiswa yang ada tugas gitu mas, tentang museum, bikin tugas video dan lain sebagainya, itu banyak mas. Kemarin dari mahasiswa UIN, UPN itu lumayan banyak ya. Tapi kalau untuk kunjungan sendiri itu enggak mesti tiap hari ada pengunjung mas. Kadang ya sehari banyak, kadang besoknya nggak ada pengunjung, besoknya nggak ada pengunjung, terus besoknya lagi ada banyak gitu. Kadang ya sehari cuma 1-2, sehari cuma 1-2, paling gitu sih mas kalau pengunjung. Udah gitu. Gitu aja. Oh iya, Mungkin itu saja. Terima kasih. ini wis ini mbak. 8 menit kan. Ora penutupnya, penutup. Ya. Ora sampai. Konsep sendiri. Iya.